Sahabat Radio Pelita Kasih yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat pagi, salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian. Selamat berjumpa kembali dengan pelayanan Renungan Harian Salom. Bagi sahabat pendengar RPK yang berada di rumah maupun yang dalam perjalanan menuju tempat bekerja, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Saya Sintua Nyonya Raja Guguk Baru Lumban Gaul dengan sukacita akan melayani sahabat pendengar RPK sekalian sebagai pelayan pendamping pembawa renungan. Renungan di pagi hari ini dibawakan oleh Inang Sintua JDH Silitonga, Rame Borumar Paung dari HKBP Kernolong, Resort Jakarta. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Terpujilah Allah Bapa di surga, Bapa yang kami sembah dan kami sapa dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Kami bersyukur, berterima kasih atas kasih setia Tuhan, anugerah Tuhan, perlindungan Tuhan, sampai kami bangun pada pagi hari yang baru ini. Engkau Tuhan begitu baik, masih memberi kami nafas kehidupan, kesehatan, keselamatan, berkat baru setiap pagi, juga hari yang baru untuk kami jalani. Kiranya Tuhan mendahului kami pada hari ini dalam segala kegiatan kami. Sebelum kami melakukan aktivitas kami hari ini, terlebih dahulu kami mau bersekutu dengan-Mu Tuhan, mendengar suara-Mu, mendengar firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu Tuhan menguasai hati dan pikiran kami, agar firman-Mu yang kami dengar dapat kami mengerti kehendak-Mu Bapa, dan melakukannya menjadi kekuatan baru, semangat baru, menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, agar berkenan dan sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sahabat Radio Pelita Kasih yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, renungan bagi kita hari ini tertulis dalam kitab Roma 13 ayat 11 sampai 14a. Roma 13 ayat 11 sampai 14a. Demikianlah firman Tuhan. Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu, marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan. Jangan dalam percabulan dan hawa nafsu. Jangan dalam perselisihan dan iri hati. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang. Dan sebagai ayat pembimbing bagi kita pada hari ini, yaitu ayat 14a. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang. Salam, selamat pagi, selamat Advent. Judul renungan kita pada pagi ini yang juga menjadi judul renungan Salum hari ini, jadikan Tuhan Yesus senjata terang. Jadikan Tuhan Yesus senjata terang. Sahabat Radio Pelita Kasih yang dikasihi Tuhan Yesus, saat ini kita memasuki masa Advent pertama. Masa mempersiapkan diri menyambut perayaan Natal untuk merayakan hari kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus yang datang ke dunia ini, serta membuka hati kita sebagai tempat kelahiran Tuhan Yesus dengan hikmat dan sukacita, serta penuh dengan cinta kasih sesama manusia. Sekaligus kita mempersiapkan diri menyambut kedatangan Tuhan Yesus Kristus kedua kali sebagai Hakim Agung ke dunia ini.
agar kita selalu siap sedia dengan mengatakan, Maranatha, datanglah ya Tuhan, agar kita selamat, kehidupan kekal di sorga menjadi milik kita. Sahabat RPK, pendengar Radio Pelita Kasih yang dikasihi Tuhan dimanapun berada, ketika lahir ke dunia ini, kehidupan kita dituntun oleh orang tua yang menjadi ayah dan ibu kita dengan cinta kasih. Merekalah yang mengajarkan apa yang baik yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan. Kalau sudah dari kecil dibekali orang tua dengan pengenalan akan firman Tuhan dan pengenalan akan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat kita, kita akan mempunyai dasar iman yang kokoh dan kuat. Maka sesudah dewasa, iman kita tidak akan mudah goyah untuk menghadapi segala tantangan dan cobaan hidup. Karena selama kita hidup di dunia ini, pastilah banyak yang kita hadapin. Baik itu di tengah keluarga, di pergaulan sehari-hari, di pekerjaan, di persekutuan, bahkan terlebih di tengah masyarakat. Kita tidak boleh terlena akan indahnya kehidupan dunia ini yang banyak sekali membuat kita jatuh ke dalam dosa. Sahabat RPK dimanapun berada, hari sudah jauh malam, sudah hampir siang. Marilah kita meninggalkan kegelapan. Ketika kita berada di dalam kegelapan dunia ini, oleh hiruk pikuknya tawaran dunia yang terkadang tanpa kita sadari telah ikut arus dunia dengan segala kecemarannya, tinggi hati, tidak peduli terhadap sesama, hidup dalam pesta pora, dan mementingkan diri sendiri. Waktu berlalu sia-sia, beribadah pun terlupakan dan sudah bukan yang utama. Sekali lagi, yang sudah bukan utama karena keasikan menjalani hidup ini. Setelah hari menjelang siang, banyak waktu yang sudah terbuang percuma. Saatnya kita meninggalkan semua yang tidak disenangi Tuhan. Meninggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan seperti di Galatia 5 ayat 19 sampai 21a. Perbuatan daging telah nyata, percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percederaan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora. Itulah hidup dalam kedagingan. Dan sekarang kita harus mempergunakan senjata terang seperti di ayat 12, yaitu firman Tuhan. Firman itu telah menjadi manusia dalam diri Tuhan Yesus. Dapat kita baca di Yohanes 1 ayat 14a. Firman itu telah menjadi manusia. Di Yohanes 1 ayat 9 dilanjutkan, terang itu sesungguhnya yang menerangi setiap orang, sedang datang ke dalam dunia. Terang itu Tuhan Yesus yang sebentar lagi kita rayakan kelahirannya. Dan menjadikan Tuhan Yesus nahkoda, juru selamat, penuntun kita yang telah rela mati di kayu salib untuk menyelamatkan kita dari hutang dosa dan mendapatkan janji Tuhan, kehidupan kekal kelak di sorga. Sahabat RPK terkasih dalam Tuhan Yesus, mari kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Jangan hidup dalam kecemaran. Mari kita bertobat, hidup baru dengan memakai senjata terang Tuhan Yesus, dengan melalui seringnya membaca firman Tuhan, beribadah, membuat saat teduh pribadi untuk lebih dekat pada Tuhan Yesus, mengenal pribadi Tuhan Yesus, mengandalkannya dalam kehidupan kita. Karena terangnya menyinari hati kita sehingga kegelapan akan sirna. Karena hidup kita di dunia ini hanya sementara. Kita hanya pengembara atau musafir di dunia ini. Hiduplah dalam cinta kasih. Alangkah malangnya kalau hanya kehidupan sementara di dunia ini yang kita dapat.
tujuan kehidupan kita adalah kehidupan kekal di sorga. Mari kita pergunakan senjata terang selama hidup di dunia ini, yaitu Tuhan Yesus Kristus, agar kita terhindar dari segala yang tidak baik, hidup dalam kasih Tuhan, dan buah roh ada di dalam kehidupan kita, seperti di Galatia 5 ayat 22-23. Tetapi buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Barang siapa menjadi murid Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jika kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita jadi dipimpin oleh roh, agar kita menjadi pemenang. Sahabat RPK yang dikasihi Tuhan, apa yang dapat kita petik dari renungan kita pagi ini? Yang pertama, marilah kita mempersiapkan diri agar menjadi tempat kelahiran Tuhan Yesus di hati kita, juga akan kedatangannya yang kedua kali. Yang kedua, hiduplah dalam cinta kasih Tuhan dan tinggalkan kehidupan kegelapan, kehidupan lama yang sia-sia. Mari kita pakai senjata terang Tuhan Yesus Kristus, agar Dia menjadi nahkoda kehidupan kita, penuntun dan andalan kita, juru selamat kita. Yang ketiga, selagi masih ada waktu, marilah kita hidup dengan sopan seperti pada waktu siang hari. Jangan dalam pesta pora, kemabukan, kecemaran, tetapi kenakan Tuhan Yesus sebagai senjata terang selama kita hidup masih di dunia ini, agar kita tetap dalam pemeliharaannya dan mendapatkan keselamatan. Yang keempat, tujuan hidup kita adalah kehidupan kekal di sorga kelak. Sia-sialah bila kita hanya dunia yang sementara ini yang kita dapat. Sebagai penutup, mari kita memuji Tuhan yang selalu menjadi gembala kita menjalani hari hidup ini. Dengan Dia kita bisa mendapat kemenangan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 407 ayat 1. Tuhan Kau gembala kami. Kidung Jemaat nomor 407 ayat 1. Tuhan Kau gembala kami. Mari kita bersama-sama menyanyikannya. Tuhan Kau gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Berilah kami menikmati hikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus gembala kita, Dialah senjata terang kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Bapa di sorga atas sapaan firman-Mu yang begitu indah, mengajari kami agar dalam hidup kami di dunia ini menjadikan Tuhan Yesus senjata terang, andalan kami dalam hidup ini, agar kami menjadi kuat dan mampu berjalan bersama-sama dengan Tuhan dan menang bersama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Di pagi ini kami bawakan kehadirat-Mu, sahabat pendengar Radio Pelita Kasih yang mendengar firman-Mu di pagi ini. Berkati Tuhan kehidupannya, rumah tangganya, pekerjaannya. Cukupkan apa yang perlu bagi mereka. Yang sakit Tuhan Yesus jamah, oleh bilur-bilur-Mu sembuh Tuhan. Yang berduka hiburkan dan kuatkan Tuhan Yesus, karena Engkaulah penghibur sejati. Yang bergumul oleh karena keluarga, anak, keuangan, ekonomi, mencari pekerjaan, mencari jodoh. Tuhan tolong buka jalan keluar.
agar mereka terlepas dari segala persoalan ataupun pergumulannya dan menang bersama Tuhan, agar mereka mendapat sukacita memuji memuliakan Tuhan. Berkati Tuhan anak cucu kami yang sedang dalam pendidikan, mulai dari PAUD, TK sampai perguruan tinggi. Berikan Tuhan hikmat, kepintaran, kecerdasan, dan roh kerajinan, serta takut akan Tuhan, agar dapat menyelesaikan pendidikannya dengan tepat waktu, dengan nilai yang prima. Lindungi mereka Tuhan dengan pasukan malaikat-Mu. Bapa di sorga, berkati bangsa dan negara kami dari Sabang sampai Merauke. Berkati para petani, para nelayan, para pekerja, buruh, agar kehidupannya semakin baik dan maju. Berkati pemimpin negara kami, mulai dari presiden, wakil, para menteri, sampai kepada RW dan RT. Berikan Tuhan hikmat, kepintaran, kemampuan, kecerdasan, dan empati, agar dapat membawa negara kami ini semakin makmur, aman, damai, sejahtera, saling mengasihi, menghormati sesama anak bangsa, juga DPR, MPR, dan penegak hukum, agar benar-benar menjalankan tugasnya dengan takut akan Tuhan, jujur, dan benar-benar untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Tuhan Bapa yang baik, kami bawakan saudara kami yang mengalami kesusahan besar atas terjadinya gempa bumi di Cianjur. Tolong Tuhan, kami mohon belas kasihan-Mu agar cepat mendapat pertolongan. Terlebih kuatkan dan berikan kesehatan dan penghiburan dari Tuhan Yesus. Dan berikan Tuhan tempat tinggal mereka, agar kehidupan mereka dapat segera pulih kembali. Berkati Tuhan gereja-Mu HKBP, agar menjadi berkat bagi banyak bangsa. Berkati gereja-Mu HKBP Kernolong, pendeta, Bible Pro, majelis jemaat, agar sehati sepikir saling mengasihi dan segala pelayanannya berjalan dengan baik dan benar, agar nama Tuhan Yesus Kristus Raja Gereja dipermuliakan. Terima kasih Bapa di sorga, ampuni segala pelanggaran dan dosa kami, agar kasih karunia dan segala berkat-Mu tidak terhalang karenanya. Kami percaya Tuhan, Engkau mendengar dan mengabulkan doa kami ini seturut dengan kehendak-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yesus Tuhanku, permahan Dia, biru-biru binar mahana doang, naso tagamon marmarareang, dinasarak karamotan doang, dinasarak karamo
Radio Pelita Kasih yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mendengarkan beberapa informasi berikut ini. Bila Anda ingin merespon renungan pada pagi hari ini, dapat menghubungi Inang Sintua, JDH Silitonga, Rame Boru Marpaung dengan nomor telepon 0822 1160 8600. Renungan Harian Salom ditulis oleh para hamba Tuhan dari berbagai gereja, terbit per 2 bulan. Untuk sementara pendistribusian dilakukan secara online. AKBP Kernolong memiliki ruangan serbaguna. Bagi yang membutuhkan dapat menghubungi Ibu Sinurat dengan nomor telepon 021 390 9785 atau Ibu Sintua Nyonya Lumban Raja Boru Situmorang dengan nomor telepon 0821 1470 7797. Jam ibadah dan gembala. Ibadah dilaksanakan 3 kali, yaitu ibadah umum pertama pukul 7 WIB berbahasa Indonesia, ibadah umum kedua jam 9.30 WIB berbahasa Batak, ibadah ketiga pukul 18 WIB berbahasa Indonesia. Digembalakan oleh Pendeta Robert Sontar Pandiangan MTH, Pendeta Teti Dorinda Sitompul STH, Bibelfro Juliani Boru Tarihoran. Bagi Anda yang ingin didoakan dapat menghubungi Inang Sintua Hotmatiur Tampu Bolon, Boru Manurung dengan nomor telepon 0812 9087 563. Segenap pengurus renungan Harian Salom menyampaikan salam kasih kepada seluruh pendengar setia dan pendukung acara ini, kepada jemaat Tuhan interdenominasi dan seluruh jemaat HKBP dimanapun berada. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita semua. Horas.
sayupara